Perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, kemudian di sini ada huruf fa. Nah, perhatikan lagi tanda mad yang di nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Di sini kami tidak akan pernah bosan, kami terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Kemudian nanti jika saudara semuanya sudah menonton video kami hingga selesai, kemudian ada hal-hal yang masih ngeganjal atau bingung seputar tajwid, silakan komen saja di bawah. Insyaallah kita akan jawab komentar daripada saudara semuanya. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 132. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf so. Perhatikan tanda mad yang 1, 2, 3 sampai 4 itu. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf shad, di atasnya ada alif kecil, maka huruf shad dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa wassa, nah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf H dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Ini ada alif yang disambung dengan huruf H. Kemudian di belakangnya ada huruf yang berbaris ke atas. Nah, baris ke atas ini disebut juga dengan harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, kemudian huruf H ini dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Nah, maka huruf H dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi sudah di lain kalimat. Nah, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Boleh 4 ketukan, boleh 5 ketukan. Wa wassa biha Ibrahim. Nah, kemudian mana huruf hamzahnya supaya tidak bingung ya. Mana huruf hamzahnya? Nah, ini adalah huruf hamzah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada huruf alif yang memiliki tanda baca. Tanda baca seperti ini, tanda baca baris ke bawah
atau tanda baca baris ke atas atau tanda baca dhammah, nih ada alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Kemudian di sini ada huruf ba, kemudian dia sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi kalau misalkan dia sukun atau karena disukunkan gitu ya, maka bacanya itu dipantulkan. Ini kita berjumpa dengan huruf ba, kemudian dia sukun, tanda sukun seperti ini, maka huruf ba bacanya itu dipantulkan. Qalqalah ib, nah, mantul seperti itu. Tapi dia tergolong kepada qalqalah kecil, karena dia di tengah kalimat. Kemudian perhatikan lagi tanda mad yang nomor 1. Di sini ada huruf ro. Kemudian di atasnya ada alif kecil. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ro, di atasnya ada alif kecil, nah maka dibaca panjang. Namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ibro, nah seperti itu. Kemudian perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang nomor 2. Tadi nomor 1, sekarang fokus nomor 2. Tadi kalau yang ini di atas suatu huruf, kemudian yang ini di bawah suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf H, kemudian di bawahnya ada alif kecil, nah maka huruf H dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ibrahimu bani. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Nah, baris ke bawah itu disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Banihi wa Ya'qub. Kemudian fokus kepada rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Ini huruf wa, kemudian dia sukun, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf qaf. Huruf qaf berbaris dhammah. Nah, baris dhammah itu seperti ini. Maka huruf qaf dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan sebab kita berwaqaf dan huruf tersebut tidak dibaca panjang, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Wa Ya'qub. Nah, kita baca wa Ya'qub, jangan dibaca wa Ya'qubu, jangan. Huruf ba kita matikan. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Nah, kemudian ini dipantulkan wa Ya'qub. Nah, coba perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Baca keterangannya. Jadi huruf tersebut apabila dia sukun atau karena disukunkan, maka huruf tersebut dibaca dipantulkan. Sukun atau sebab disukunkan. Sebab disukunkan karena berhenti atau berwakaf. Nah, maka dipantulkan cara bacanya seperti itu. Kalau huruf ba yang di belakang ini tadi kan dia sukun dengan sendirinya nih. Nah, sedangkan huruf ba yang di sini, nah perhatikan tanda panah kami, ini dia sukun karena kita sukunkan, karena kita berhenti atau berwakaf pada huruf ba dan huruf ba tidak memiliki tanda baca panjang. Makanya huruf ba ini karena tidak dibaca panjang kita sukunkan ketika kita berwakaf gitu. Dan ini tergolong kepada qalqalah besar, qalqalah kubro. Wa Ya'qub. Nah, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf berbentuk huruf qaf dan huruf lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi
berwakaf itu lebih utama daripada diwasolkan. Jadi berhenti di sini, berhenti pada huruf ba lebih utama daripada kita lanjutkan bacanya seperti itu. Tapi kalaupun dilanjutkan juga tidak apa-apa. Wa yaqubu ya bani, kita lanjutkan, tidak berhenti pada huruf ba juga tidak apa-apa. Akan tetapi berwakaf lebih utama. Kemudian huruf ya dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad yang di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, di atasnya ada alif kecil, maka huruf ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ya bani ya in. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, ini huruf nun bertasydid, tanda tasydid itu seperti angka 3 terbalik ke atas, itu namanya tanda tasydid. Nah, perhatikan yang catatan yang di bawahnya itu. Karena ini kami peruntukkan untuk saudara semuanya yang masih pemula nian gitu kan. Jadi kalau berjumpa nun bertasydid, berjumpa dengan huruf mim bertasydid, dengan catatan itu di belakang daripada huruf nun yang bertasydid atau huruf mim yang bertasydid itu ada huruf yang berharokat fathah atau berharokat kasroh atau berharokat dhammah. Nah, seperti itu. Karena nanti tidak setiap huruf nun yang bertasydid dengan huruf mim yang bertasydid itu nanti hukumnya gunnah musyaddadah, tidak gitu. Nanti ada misalkan nun sukun berjumpa dengan huruf mim, itu mimnya bertasydid juga tuh kalau di mushaf Indonesia tuh. Itu kan hukumnya itu kami gunnahnya. Jadi kami buat catatan di bawahnya itu supaya tidak bingung. Ini nun bertasydid, di bawahnya ada huruf yang berharokat kasroh nih, atau bertanda baca baris ke bawah. Maka ini hukumnya gunnah musyaddadah. Dibacanya itu dengan cara berdengung. Nah, jadi karena dia berdengung, maka cara bacanya itu ditahan suaranya atau dipanjangkan gitu. Panjangnya itu 2 harokat hingga 3 harokat gitu. Nah, ditahan seperti itu. Nah. Kemudian di sini ada kalimat Allah. Kemudian di belakang kalimat Allah hurufnya berbaris ke atas. Nah, perhatikan ini kalimat Allah. Kemudian di sini di belakangnya ada huruf nun. Huruf nun berbaris ke atas. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf kalimat Allah, dia berbaris ke atas, berbaris fathah atau berbaris dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi dibaca innallah, jangan dibaca innallah, jangan, tapi dibaca innallah, dibaca tebal. Innallaha astafa. Nanti di sini supaya tidak bingung ya. Nah, ini kan ada alif di sini, kemudian ini huruf H berbaris ke atas. Nah, kalau melihat rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf H dibaca panjang dong gitu kan. Oh, ternyata huruf H tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena di depannya ada huruf yang sukun. Ini huruf shad, ini sukun. Jadi tanda panjang yang ada di belakangnya ini dia gugur, tidak dibaca panjang. Nah, seperti itu. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur kalau misalkan ada huruf yang sukun di depannya atau ada huruf yang bertasydid di depannya, bisa saja gugur begitu, walaupun tidak semua. Kemudian di sini ada huruf fa. Nah, perhatikan lagi tanda mad yang di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf fa, di atasnya ada alif kecil, maka huruf fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddi. Kemudian di sini huruf dal dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, kemudian di atasnya ada tanda sukun. Apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah maka dibaca panjang. Nah, maka huruf dal dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Lakumuddina fala.
Kemudian fokus kepada rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Di sini ada huruf lam alif dibaca panjang karena di sini ada alif. Ini alif nih, benarnya ini alif. Kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, dia berbaris ke atas. Nah, ini huruf lam berbaris ke atas. Nah, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fala tamu. Nah, kemudian di sini mu dibaca panjang karena di sini ada huruf wa sukun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Fala tamutun. Nah, kemudian ini nun bertasydid. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di belakang sini. Nah, ini juga sama. Tadi kan nun bertasydid sudah kami jelaskan dengan detail di sini. Nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Dibaca didengungkan. Tun. Nah, tun. Nah, jadi suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Tapi untuk gunnah musyaddadah boleh sampai dengan 3 harokat. Tun. Nah, seperti itu. Kemudian illa, ini lam alif dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan lam alif yang di bawah ini, yang di belakang ini tadi. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Illa wa antum, nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasrah tain, yang satunya itu dhammah tain. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan huruf ta ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ta terjadilah hukum tajwid. Hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab. Jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia tergolong kepada jenis aqrab karena makhrijul huruf nun ini dengan huruf ta itu dia deketan. Maka cara membunyikannya itu, bunyi samarnya itu lebih dominan daripada bunyi dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi N tapi disamarkan. Wa antum, wa antum. Nah, seperti itu. Didengungkan. Jadi cara baca dengung itu suaranya itu kita tahan, kemudian kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa antum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Nah, perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang nomor 2. Fokus yang nomor 2. Nah, apabila mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya, maka hukumnya adalah idgham mimi. Nah, maka ini ada mim sukun nih, ini mim sukun. Di depannya ada huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Cara bacanya itu didengungkan. Wa antum, wa antum, wa antum. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan. Nah, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa antum muslimun. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning di tengah. Nah, di sini ada huruf wa sukun. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wa sukun, apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya berjumpa dengan huruf
yang disukunkan atau dimatikan sebab kita berhenti pada huruf tersebut atau berwakaf pada huruf tersebut dan huruf tersebut tidak dibaca panjang, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat, tapi konsisten dalam sekali bacaan. Nah, tadi di sini ini perhatikan tanda panah kami. Kita berjumpa dengan mad arid li sukun. Kalau di atas ini tadi kita bacanya itu dipanjangkan 2 harokat, maka di bawah juga harus 2 harokat. Jika di atas ini tadi 4 harokat, maka di bawah juga harus 4 harokat. Dia harus konsisten dalam sekali bacaan begitu. Huruf nun kita sukunkan karena kita berhenti atau berwakaf pada huruf nun dan huruf nun tidak dibaca panjang. Muslimun. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau harus kita matikan. Maka dibaca muslimun, jangan dibaca muslimuna, jangan, tapi dibaca muslimun, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.